Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya. Dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Alkisah, ada seorang sahabat Nabi Muhammad bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ada suatu kebiasaan unik dari beliau, yaitu setiap masuk masjid, sebelum sholat berjamaah dimulai dia selalu beritikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat bahkan oleh Rasulullah, bahwa Sya'ban selalu berada di posisi tersebut termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Muhammad mendapati bahwa Sya'ban tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi Muhammad pun bertanya kepada jamaah yang hadir apakah ada yang melihat Sya'ban. Namun tak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban. Sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir sholat subuh kesiangan, Nabi Muhammad memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Nabi Muhammad bertanya apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban. Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi Muhammad bertanya lagi apa ada yang mengetahui. Di mana rumah Sya'ban radhiyallahu anhu? Kali ini seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama. Ditempuh oleh Nabi dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi Muhammad sampai ke sana saat waktu afdol untuk sholat. Duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi Muhammad mengucapkan salam. Dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Nabi Muhammad bertanya. Ya benar, saya istrinya. Jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Nabi Muhammad melanjutkan, dengan berlinangan air mata istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Nabi Muhammad pun melantukan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga ganjarannya. Saat melihat itu dia berucap, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi? Supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan sorga yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat, sholat berjamaah di musim dingin, saat ia membuka pintu berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 buah baju. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus, baru, di dalam dan yang jelek, butut, di luar. Pikirnya jika kena debu sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus.
Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid, melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya sorga yang sebagai balasan. Memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi. Aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapat yang lebih besar lagi. Seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti. Karena sudah lebih 3 hari, perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti itu sama besar. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu. Dengan porsi yang sama, Allah Ta'ala kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban dengan surga indah. Dan saat melihat itu, dia pun berteriak lagi. Aduh, kenapa tidak semua? Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya semua kita nanti pada saat sakaratul maut akan menyesal tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya. Dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Sering sekali kita mendengar ungkapan hadits berikut. Sholat Isya berjamaah, pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun lihatlah, masjid tetap saja lengang. Seolah kita tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terlihat oleh mata kita pada situasi normal. Mata kita tertutupi oleh suatu hijab. Karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah Ta'ala tidak pernah meleset. Allah Ta'ala akan membuka hijab itu pada saatnya, saat ketika nafas sudah sampai di tenggorokan. Sya'ban radhiyallahu anhu telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dia ternyata tetap menyesal sebagaimana halnya kita pun juga akan menyesal, namun penyesalannya bukanlah karena tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala. Penyesalannya karena tidak melakukan kebaikan dengan optimal. Sudahkah kita semua berhitung siap menghadapi apa yang akan pasti kita hadapi semua? Sakaratul maut. Atau masih sibuk dengan urusan dunia kita yang pasti kita tinggalkan? Semoga kita selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad.